Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi, dan seperti biasa kita ditemani oleh wakil kita di DPR RI, seorang anggota legislatif dari fraksi Golkar yang sangat senior, Pak Ferdiansyah. Halo Pak. Pak Ferdi, apa kabar? Baik, Pak Indra, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk ngobrolin pendidikan. Ini saya tahu Pak Sama-sama, Pak Ferdi Indra. lagi sibuk, lagi di dapil, tapi masih mau menyempatkan diri. Luar biasa dedikasinya untuk pendidikan Indonesia nih. Ya, Ini kan lagi rame nih Pak, urusan UKT ini kita minggu lalu sudah sempat membahas, tetapi bukannya semakin mereda, tapi malah semakin panas. ya, Nah, mungkin kali ini kita akan membahas atau membongkar anggaran pendidikan secara keseluruhan. Karena kemarin di rapat kerja dengan Komisi 10, alih-alih Menteri Pendidikan itu menjelaskan kenapa UKT itu meningkat, apa yang mau dilakukan, malah minta Sekjen untuk menjelaskan kalau yang dikelola itu nggak sampai 100 triliun. Kan jadi sepertinya beliau nggak pernah baca Undang-Undang Sisdiknas, Pak. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi menteri adalah menteri yang bertanggung jawab urusan pendidikan. Jadi nggak cuma betul. anggarannya aja, nggak terbatas anggarannya itu kemudian selesai. Tapi Ya, keseluruhan urusan pendidikan nasional itu tanggung jawab menteri. Nah, ya. boleh minta tolong Pak Ferdi jelaskan sedikit nggak komposisi dari anggaran pendidikan kita yang 665 triliun itu sebetulnya larinya kemana aja sih Pak, dan kenapa dibuatnya seperti itu? Kenapa enggak semuanya diserahkan ke Kemendikbud misalnya atau mekanisme yang lain? Kenapa ini tersebar ke berbagai macam kementerian? Nah, mungkin bisa bantu jelaskan dulu Pak supaya para pemirsa ngopi seksi ini paham karena banyak yang nggak tahu kan? Baik. Jadi pertanyaan Pak Indra itu sangat mendasar dan sangat bagus. Tapi alih-alih yang harus kita hitung, sebelum kita bicara pendanaan, pendanaan ini kan masih mengandung dua sumber, Pak, mengandung dua unsur. Oke, Unsur pendanaannya dan sebenarnya di situ juga ada unsur pembiayaannya. oke, Nah, kalau pendanaan pendidikan berarti kita sumbernya dapatnya dari mana kita pendidikan. ya, Nah, kalau bicara pembiayaan berarti ini penekanannya biaya satuan unit cost per jenjang, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi itu berapa. Kalau itu jalur formal. Belum kita lagi menghitung jalur non formal. ya, Belum kita lagi bicara ngitung namanya untuk tentang PAUD, ya, pendidikan anak usia dini. Ya. Oleh karena itu, kalau tadi pandangan Pak Indra, memang ya harus kita sepakati bahwa yang masuk benar-benar masuk anggaran dana pendidikan itulah adalah memang langsung bersentuhan dengan dunia pendidikan. Ya, tidak termasuk pendidikan kedinasan. Itu dulu, Pak. Satu. Yang kedua, apabila kita sudah kategorikan itu, berarti larinya kemana saja dialokasikan. Ini harusnya, benar kata Pak Indra, seharusnya Mendikbudristek harus bisa menjadi dirijen, menjadi komando bagaimana penyebaran dari masing-masing anggaran pendidikan yang disalurkan baik itu ke kementerian atau lembaga yang ada di pusat atau dikenal namanya belanja pusat maupun yang dilarikan ke daerah, namanya itu belanja daerah, baik yang namanya DAU maupun namanya DAK dan lain-lainnya. Termasuk juga sekarang BOS kan sudah dilarikan ke daerah.
bantuan operasional sekolah. Yang jadi perhatian kita adalah di sini, seyogyanya di situ si Menteri Pendidikan itu mampu mengkomunikasikan dan menjadi membelahnya untuk kepada Menterian KL lembaga yang ada di Indonesia ini. Misalnya, emang kan sudah tepatnya. Misalnya untuk anggaran fungsi pendidikan itu misalnya X triliun di Kementerian A. Itu siapa yang menilai? Nah, ini problemnya di sini adalah memang harus Mendikbud mendatangi kementerian tersebut, mendatangi Kemenkyu, mendatangi Bappenas, rembukan dengan empat lembaga tersebut. Berebutlah, sudah tepatkah? Karena kan prinsip anggaran fungsi pendidikan itu tidak di luar pendidikan kedinasan. Sebenarnya kalau kita mengacu sebelum ada keputusan MK, anggaran fungsi pendidikan itu atau anggaran pendidikan tidak termasuk gaji guru dan dosen. Tapi Ya, karena ada keputusan MK, masuklah gaji guru dan dosen menjadi anggaran fungsi pendidikan. Gitu Pak Indra. ya, Nah, kembali lagi tadi mengenai penyebarannya, memang kalau dilihat, kalau kita baca ya, melihat data, itu 98,9 triliun itu memang ke Kemendikbud. ya, Ke kementerian dan lembaga lain itu sekitar 194. Belanja pemerintah pusatnya 241,4 triliun. Yang ya, ditransfer ke daerah yaitu 346 miliar 558, yang melalui pembiayaan 77 miliar. Nah, yang tadi saya kategorikan, yang tadi yang belanja pusat itu yang kementerian dan lembaga yang ada di pusat. Yang anggaran pendidikan melalui transfer daerah itu yang DAU dan DBH, yaitu baik itu DAK fisik maupun DAK non fisik dan tunjangan guru ASN dan sebagainya. Kalau dibacakan ini banyak unsurnya. Kemudian kalau anggaran pendidikan melalui pembiayaan, ada namanya dana abadi pendidikan, termasuk situ dana abadi pesantren, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan pembiayaan pendidikan. Itu kalau diurai seperti itu. ya, Secara pematrikan, secara pemetaan, memang sudah kesannya sudah bagus. Tinggal yang perlu diverifikasi dan validasi tentang jumlah-jumlah tersebut yang tadi. Nah, tapi lagi-lagi ujungnya nih Pak Indra komunikasi, Mbak. Jadi komunikasi, koordinasi dengan kementerian lembaga dan juga Bappenas dan Kemenkyu. Kalau saya yakin punya keyakinan, kalau komunikasi ini baik, kalau koordinasi ini baik, apa yang kita khawatirkan itu paling tidak saya tidak yakin menyatakan hilang masalah, tapi paling tidak mengurangi masalah. Termasuk juga yang ada di Kementerian Pendidikan itu sendiri. Boleh Saudara Nadiem mengatakan bahwa 8,9 triliun itu cuma sedikit dibandingkan yang lain. Oh iya, ya, tapi jangan lupa, maka Saudara Nadiem Makarim menghitung unit cost untuk jenjang SD, hitung ulang. Jenjang SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, cikal bakal daripada kehebohan PTN atau PTS ataupun perguruan tinggi itu karena tidak ada keterbukaan untuk satu diantaranya adalah biaya tunggal atau UBT. Jadi kan bukan UKT, sebelum UKT namanya UBT, uang ya, biaya tunggal. Artinya pembiayaannya dihitung dulu per prodi. Nah, sesuai dengan apa yang kita pernah bicarakan dulu, lagi-lagi saya menyarankan supaya dibuat range, dibuat antara misalnya prodi PPKM, ya kan itu range antara misalnya 4 juta sampai 8 juta. Ini misalnya angka belum 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 ya, pasti. Tinggal di mana dia statusnya, apa program dia apa unggul atau baik baik sekali atau baik, atau kalau dulu akreditasinya prodinya A, B atau C. ya, Sekarang kan diganti namanya unggul, baik sekali dan baik. Nah, tentu akan berbeda unit cost-nya. Lagi-lagi di situ harusnya ya mohon dengan segala hormat, kan kita kan konsultan gratis ya Pak Indra ya, dengan niat baik.
Ya, Harusnya di situ Saudara Nadiem Makarim beserta jajaran harus mampu menghitung itu. Kita mulailah harus misalnya untuk PTN dulu lah kita itu. Harus yang di bawah kendali Kemendikbud. Harusnya bisa menentukan biaya UBT itu uang biaya tunggal untuk per prodi per universitas tentu beda-beda kan di prodi. Bisa saja prodi di Tasik, Unsil ada FKOK beda dengan prodinya yang ada FKOK yang ada di UNJ kan beda, Pak. ya, Itu yang sebenarnya titik yang paling krusial itu justru di internal di situnya, ketidakkemampuan daripada Saudara Nadiem Makarim untuk melakukan bersama-sama rembuk dengan para rektorat, dengan para tenaga pendidikan untuk merumuskan biaya itu. ya, Itu bisa. Sebenarnya UKT kayak kemarin tidak terjadi ledakan. Ya kalau ria-ria pastilah Pak. Ria-ria pasti. Tapi tidak akan terjadi ledakan seperti sekarang. Kalau terjadi komunikasi baik dan bersama-sama merumuskan UBT tadi, uang biaya tunggal. Akhirnya mengalir kepada uang kuliah tunggal. Biaya dulu tentukan komponennya apa, disepakati. Biaya personalnya apa saja terdiri, biaya non personalnya terdiri apa saja. Nah, sehingga terjadi keseragaman paling nggak komponen dulu. Nah, ketika masuk berapa nilai per komponen tersebut, tentu disesuaikan dengan daerah. Kalau di dalam dulu ketika di Badan Anggaran namanya indeks kemahalan konstruksi atau celah fiskal. Tentu harga makanan di Papua dan di Jakarta kan beda. Itu namanya celah fiskal, celah fiskal. Ulang IKK, indeks kemahalan konstruksi. Nah, variabel-variabel itu di antara tersebut bisa dijadikan menentukan namanya biaya tunggal, UBT. Nah, akhirnya nanti dari situ daripada itu perguruan tinggi menetapkan uang kuliah tunggal. Kan sekarang tidak terjadi transparan, kan harusnya dikurangi personil, Pak. Karena apa? Karena terutama perguruan tinggi negeri itu kan dosennya tidak semuanya. Kan sebagiannya kan dibayar oleh pakai uang negara. Gaji dan tunjangannya kan dibayarkan oleh uang negara. ya, Nah, di beberapa perguruan tinggi swasta juga masih ada perguruan dosen yang berstatus aparatur sipil negara diperbantukan di perguruan tinggi swasta. Nah, itu harusnya dihitung sehingga terjadilah unit cost ataupun harga sebuah prodi untuk per mahasiswa. Tapi saya menyarankan ada pakai range. Yang terakhir yang juga perlu dicermati adalah permasalahan. Nah, ini dia permasalahan itu juga kadang menjadi polemik. Sudah ada muncul masalahnya, tapi membuat masalah lagi dengan apa? Yaitu munculnya PTNBH. Ini hmm, kan berawal kalau mau jujur Pak Indra, ya, adanya suatu keresahan di lingkungan. Sebenarnya kalau harus jujur, di lingkungan perguruan tinggi yang berstatus negeri, itu kalau mau jujur ada terjadi keresahan dengan berubahnya status dia sebagai PTNBH. Cuma kan nggak mau jujur, nggak terbuka, mungkin ada ketakutan dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu dicermati oleh Nadiem Makarim. Ada masalah apa sih Pak? Tapi kalau ngikutin orang katanya berstatus PTNBH lebih senang. Tapi satu sisi begitu masuk anggaran, wah, kok jatah anggaran kami terkurangi. Jadi satu sisi pengen berstatus PTNBH, tapi satu sisi ketika dikatakan PTNBH ada konsekuensi logis yang terkurangi biaya anggarannya, itu terbongong-bongong. Jadi serba salah nih Pak. Nah oleh karena itu perlu dievaluasi kembali. Yang ada 4 status itu Pak. Jadi ada namanya PTNBH, yang kedua PTN BLU, yang ketiga PTN Satker, dan yang keempat juga PTS. Nah ini karena kita tidak mengenal lagi namanya, tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta, 4 klaster itu juga harus dibagi dengan arif dan bijaksana. Mungkin tidak terlalu objektif, tapi mengarah ke objektivitas daripada nanti penentuan UKT nanti. Ini sebagai contoh, karena kita ambil contoh yang lagi polemik sekarang ini. Nah, oke. kamu juga nanti di jenjang SD, SMP, SMK, SMP itu juga ngitung unit cost, membagi mana yang masuk personal, non personal, mana yang
rutin, mana yang tidak rutin, mana yang dibiayai negara, mana yang dibiayai APBD, semua. Termasuk juga perintah undang-undang dasar dan perintah undang-undang Sisdiknas bahwa anggaran pendidikan juga dibiayai sumber pendanaannya kan dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, ini juga kembali lagi. Makanya saya minta dengan hormat, harusnya siapapun nantinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan bisa bersama-sama rembukan, ngobrol dengan Menteri Keuangan juga. Kenapa? Nanti dengan Mendagri. Kenapa nanti kaitannya dengan nanti partisipasi dengan APBD provinsi dan atau APBD kabupaten kota untuk anggaran pendidikan. Itu kan juga ada tertera di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Apalagi pendidikan menjadi wajib pelayanan dasar dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah kan. Jadi penting. Tapi kan itu dibatasinya ada pembatasan. Nah, mungkin di sini perlu terjadi fleksibilitas konteks misalnya APBD ataupun daerah yang memungkinkan untuk berkontribusi tapi terhalang oleh mungkin sekat-sekat yang menyebabkan dia tidak bisa leluasa melakukan kontribusi di dunia pendidikan karena kaitannya dengan aturan dan sebagainya. Itu Pak Indra. Oke, saya mau mundur ke belakang dulu nih, Pak. Ingin secara khusus membedah postur anggaran pendidikan kita. Ya, Seperti kalau yang tahun ini 2024 itu kan ada di lampiran 6 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Tadi sekilas kan Pak Ferdi sudah menyampaikan ya. Pertanyaan saya, Pak, di sini kan untuk belanja pemerintah pusat saja itu terbagi menjadi 24 kementerian dan lembaga negara. Ya kan? Selain Kemendikbud, kemudian Kemenak, di sini ada Kemenq, ada Pertanian, ya, Perindustrian, ISDM, Perhubungan, Kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, bukankah kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan itu harusnya tidak termasuk pendidikan kedinasan. Nah, apakah memang ini bagian dari yang diubah oleh MK menjadi karena kalau saya lihat kan pendidikan pendidikan di Kemenq misalnya di STAN ya, kemudian pendidikan yang di bawah kementerian-kementerian lain itu kan kedinasan. Itu sebetulnya gimana, Pak? Apakah memang memang ada perubahan dari MK itu atau sebetulnya ini bentuk yang nggak sesuai nih melanggar Undang-Undang Sisdiknas? Mohon pencerahannya Pak Ferdi. ya. Bagi saya tadi yang pertama makanya harusnya Mendikbudristek itu berkolaborasi dan berkoordinasi satu terhadap seluruh kementerian kan ini hampir tiap 5 tahunan jumlah anggaran fungsi pendidikan yang KL yang mendapatkan bertambah. Ya, Dan awal mulanya itu jadi mulai dari 13, 16, 17, 18 sampai akhirnya sekarang 24. 24 ya. Nah, ya, jadi awal mulanya 13 Pak. 13 terus baru 14 langsung 16, 17, 18 terus 24. Nah, itu yang tadi kami katakan. Jadi harusnya Mendikbudristek kalau memang akan melakukan katakan menetapkan itu anggaran pendidikan itu yang terkait dengan perintah undang-undang, ya dia berkolaborasi dan berkoordinasi. Hmm. Pak, kami meminta apa kategori sama-sama duduk bareng lah di situ supaya jangan salah kaprah. Salah kaprah apa? Mengartikan yang tadi antara pendidikan kedinasan dan pendidikan umum. Hmm. Itu yang harus dikliarkan dulu, Pak. Nah, kalau tidak, nanti akhirnya tidak terjadi apa-apa ya. Akhirnya dibagi, ya udah. Akhirnya ya terjadi saya tidak mudah kemungkinan nanti 2 tahun lagi nambah lagi.
Nggak ada 26 KL, bisa 25 KL kan gitu. Jadi makanya ini kita harus duduk, Bappenasnya juga harus duduk bareng bersama Kemenkyu untuk pemahaman yang sama. Jadi anggaran pendidikan adalah anggaran yang apa definisinya? Yang bersentuhan langsung, yang tidak berkaitan dengan pendidikan kedinasan. Nah, definisi pendidikan kedinasan yaitu ada pendidikan yang memang berakhir pada dia langsung lulus langsung bekerja pada dinas tersebut kan gitu Ya, harusnya. Nah, ini ya, pemahaman ini sama nggak? ya. Contoh, kalau memang tadi Pak Indra nyatakan STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sekarang sudah ke pendidikan umum, Pak. Nah, kita cek mana yang mau bisa dikategorikan pendidikan umum, mana kategori yang sudah masih kategori pendidikan kedinasan. Hmm, Nah, itu harus sama-sama dan harus objektif melihatnya. ya. Oke, jadi Yakinan kondisinya selama ini. hmm, Kenapa, kondisinya Pak? belum clear ya. Sekarang itu Belum clear, belum clear, nah, belum clear. Nah, ditambah lagi kan, nah, mohon maaf nih, komunikasi dan kolaborasi ini oleh Mas Nadiem Makarim kan 5 tahun ini juga agak kurang kan dengan KL kan, sepertinya apalagi dengan Kemenas. Ya, jadi yang berkomunikasi dan berkolaborasi aja belum tentu hasil bagus, apalagi tidak pernah berkolaborasi dan kan mencari kesepahaman, Pak. Nanti juga menuangkan dalam Undang-Undang APBN, nanti dijelasin lagi. Kan gitu. Nanti kan karena Undang-Undang APBN adalah undang-undang yang mengatur tentang kekhususan anggaran, bisa dipertegas dalam Undang-Undang APBN yang dimaksud anggaran pendidikan adalah, nah, bisa dipertegas kembali. Karena ini menyangkut Undang-Undang kekhususan Lex Specialis. ya, Memang dia payung hukumnya Undang-Undang Sisiknas sebagai Lex Generalis. Tapi karena ini menyangkut kekhususan, menyangkut anggaran fungsi pendidikan, anggaran pendanaan pendidikan, maka diatur lebih lanjut atau ditegaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang APBN. Bisa, Pak. oke, Bisa. Jangan Bang, keluar dari konteks Lex Generalis. Tapi ini mengatur lebih khusus Lex Specialis. ya. Kalau demikian bisa dong saya simpulkan, Pak, anggaran pendidikan ini tidak ada yang mengawal dong di DPR, kecuali hanya yang ada di Komisi 10 dan mungkin di Komisi 8. Karena kalau kita lihat misalnya nih, Kementerian PUPR, itu kan mitranya Komisi 5, Pak. Ya kan? Ya, Itu ada anggaran pendidikan di sana 3 triliun yang harusnya tugasnya itu kan membangun sekolah-sekolah baru, membangun kampus. Nah, itu teman-teman di Komisi 5 ngontrol ini nggak, Pak? Memastikan kalau penyerapan anggarannya memang betul-betul dipakai untuk fungsi pendidikan, bukan ya, untuk yang lainnya. ya. Nah, kalau pertanyaan itu memang ini soal apa ya? Soal kerasaan. Kerasaan itu artinya ada unsur misalnya dia membaca terinformasikan dengan baik. Nah, saya tidak menyatakan bahwa itu teman saya nggak ini, tapi ada nggak informasi itu ketika pembahasan anggaran disampaikan kepada teman-teman komisi, masing-masing komisi dengan baik? Karena juga ada mungkin saja hanya dibahas sekilas tanpa menyebutkan bahwa kita juga menerima KL ini menerima anggaran fungsi pendidikan loh. Hmm, Bisa terjadi gitu kan, iya, dibagi. Kan gini Pak, dalam membahas anggaran cuma dibagi per program. betul, betul. Program. Jadi program ini, program ini, program ini. Tapi Ya, anggaran fungsi pendidikan itu yang di program tersebut. iya, Nah, tapi kalau diawali dengan fungsi, bahwa kita menerima berdasarkan fungsi, subfungsi, program, nah itu baru kelihatan dari fungsi. Oh, kementerian kita mendapatkan anggaran fungsi pendidikan. iya. Nah, itu Saya pertanyaan saya kan, kayaknya nggak perlu didalami. kan Ya Pak, berarti selama ini nggak ada yang ngawal itu, Pak. Gitu. Artinya saya secara, tidak katakan yang awal, mungkin ketidak terinformasikan juga bisa Pak. ya betul, Yang kan itu. tadi, nah Karena kan terpecah tidak berdasarkan terinformasikan, mitra-mitra tadi, Pak. ya Ya tidak kan? terinformasikan karena
Jadi si mitra kan harus sampaikan kepada DPR dong. Pak, anggaran kita misalnya 10 triliun, lima Ya. ratus miliar diantara anggaran fungsi pendidikan itu nggak Nah, tahu apakah itu disampaikan nggak kan gitu. nah, nah Ya, itu kalau nanti akan saya coba. kalau kalau kementeriannya aja nggak tahu ya, apalagi mau melaksanakan fungsi pendidikannya kan Pak, itu yang yang saya khawatirkan kan begitu selama ini terjadi seperti itu. Nah ini Gitu. yang Jadi mungkin. harapan kami tentu di sini makanya kalau mau, bukan kalau mau, ke depannya ini harus Mhm. transparansi, jadi menyampaikan bahwa kayak gini, ya kan, dilampirkan dari situ di pengumuman Ya, bahwa kayak APBN bagus Pak, rincian anggaran pendidikan tahun 2024, tapi diterima sebelum anggaran pendidikan berlangsung berjalan. ya, Misalnya, kita kan diketok kan biasanya bulan September Oktober, ya, karena perintah undang APBN tentang keuangan negara bukan APBN nomor ya, 17 tahun 2003 itu diketok 2 bulan sebelum pelaksanaan APBN. Jadi ya, paling lambat Oktober udah diketok. Diketok Desember atau Desember paling telat itu sekarang udah bisa terima DIPA, Pak, daftar isian pelaksanaan anggaran. ya, Artinya ini 1 Januari sebelum anggaran itu dilaksanakan sudah bisa diumumkan di kala ramai bahwa anggaran pendidikan itu penyebarannya ke sini. Tolong rakyat juga ikut mengawasi. Bisa hmm, itu terjadi. ya, ya, ya. Nah ini kan, Jadi bisa. Mhm. Ya Pak, lanjut Pak. Jadi yang bagi kami di sini perlu informasi dan penegasan masing-masing kementerian dan lembaga, konfirmasi juga penegasan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas serta Kemenin Kemenko Info. Dia mentekan informasi ini langsung dipublish. Jadi Hmm. rakyat langsung bisa melihat. Ini kan Ya, bukti transparan dan akuntabel itu. ya. Dan kembali Jadi kuncinya itu di Mendikbud ya yang harus jadi dirigennya. iya tetap kan Mendikbud sebagai penjuru Pak ya. Ya, Dulu. Jadi dia boleh anggaran dipecah kemana-mana ke beberapa kementerian pun, tapi tetap penanggung jawabnya adalah Mendikbud. Itu yang ya sepertinya fungsi itu yang, memang idealnya gitu Pak. Jadi yang membagi kue kalau di pemerintahan itu Mendikbud, kalau di DPR yang membagi kuenya adalah Komisi 10. nah iya otomatis kan kalau dirigennya Ya, itu Mendikbud, pengawasnya akan Komisi 10. Kalau sekarang kan terpecah-pecah nih Pak, gitu. ya. Tapi bukan pengawas khusus ya, karena pengawas ini kan sifatnya general kan. Setuju Ah, nggak misalnya Pak Ferdiansa untuk KL kesehatan itu diberikan misalnya 2,3 triliun. Alasannya begini, begini, gini, gini, gini. Argumennya A, B, C, D. Setuju? Ketok. Gitu harus diberi argumen dan alasannya juga. iya, Jadi itu sepakat. secara pengawas atau uh, pendistribusian anggaran. Nanti di teman-teman di komisi lain yang akan mengawasi anggaran tersebut satu demi satu lebih rinci gitu Pak. Untuk penggunaan anggarannya bisa diawasi oleh Komisi yang komisi lain. lain, tetapi Ya. fungsi pendidikannya menurut saya sih karena dirijennya Distribusinya di kita. ya itu kan akhirnya membuat satu sistem sesuai dengan amanat konstitusi kan Pak. Pasal Ya, 1 ayat 3 itu kan mengatakan pemerintah itu mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Kalau betul. sekarang kan seolah-olah multi sistem nih Pak, minimal 24 sistem nih kalau dari apa, anggaran hanya untuk belanja pemerintah pusat ya. Betul. Oke. Sekarang saya mau melangkah ke poin belanja pemerintah daerah, Pak. Nah, ini menurut saya ngeri lagi angkanya sangat besar, 346,5 triliun ya. Tapi nomenklaturnya kok ngeri, Pak ya. Nomenklaturnya itu ini poin 2.1 DAU dan DBH, jadi dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Jadi bisa nggak buat pendidikan dong, Pak, kalau cuma diperkirakan, Pak. Ya, memang kan Gimana? gini Pak. Karena DAU, saya perlu sedikit
menyampaikan. Ya, DAU ini kan sebenarnya untuk gaji dan tunjangan guru yang ada di daerah. betul. Gaji dan guru yang di daerah ini problemnya kan iya, turnovernya cukup tinggi. Oke. Jadi, nah cara ngitungnya mungkin di sini ada ketakutan daripada nanti di demo karena kekurangan, nah, minta lagi kan susah. Oke. Nah maka itu bahasanya dana alokasi umum dan DBA yang diperkirakan untuk jadi diperkirakan itu apabila terjadi penghitungan, apabila terjadi miss katakanlah itemisasi, itu bisa diralat tanpa kita ngetok palu lagi tentang APBN. Tinggal nanti di undang-undang peraturan pengawasan anggaran negara itu kita langsung ketoknya di situ. Undang-undang juga kan, Oke. undang-undang namanya biasa disebut undang-undang PAN, pengawasan anggaran negara, ini Ya. undang-undang APBN. Diketok nanti pertanggungjawaban anggaran negara, pertanggungjawaban anggaran negaranya, nah itu di anggaran bukan pengawasan, maaf, ralat undang-undang pertanggungjawaban anggaran negara. Nah, di pertanggungjawaban itu nanti diketok. Nah, ternyata dari anggaran pendidikan melalui transfer daerah yang diperkirakan itu ternyata tidak 346, tapi misalnya 320. Berarti terjadi sisa anggaran lebih masuk Ya. kepada anggaran berikutnya untuk persiapannya kan gitu. Jadi Oke. siap APBN Pak, itu sepengetahuan saya ada pasti ada sisa anggaran lebih. Nah, sisa anggaran lebih menjadi saldo akhir pada tahun anggaran berjalan. Ya. Ketika itu, ini biasa gitu Pak, pemerintah sebelum adanya pendapatan yang ada dari pajak dan sebagainya mulai, nah sisa anggaran lebih itu digunakan untuk awal tahun penggunaan untuk pembiayaan negara yang untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang menunggu daripada hasil perhitungan untuk pendapatan anggaran negara yang lain. Nah, Oke. jadi kembali lagi Pak ya, jadi yang diperkirakan itu untuk mengurangi dua hal. Satu, soal turnover jumlah orang. Bisa kayak gini Pak, 3K, ini kan P3K. Ini kan akibatnya terhadap P3K juga kan. Transfer ke daerah diantaranya, walaupun tidak semuanya Pak ya. Ya. Itu juga ada kontribusinya tidak, karena juga dari ini kan dari ada APBD. Ya. Nah, itu takut salah hitung, maka diperkirakan. Nanti dana bagi hasilnya mungkin daripada nanti salah hitung, salah item investasi, buatlah yang diperkirakan. Di ralatnya di Undang-Undang Pertanggungjawaban Anggaran Negara. Nah, Itu pertanyaan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. ya. Jadi aspek keuangan negara itu ada tiga undang-undang di bidang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1, ulangi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pertanggungjawaban anggaran negara. Gitu, Pak. Oke. Siap. Pertanyaan saya yang berikut, Pak. Ini kan anggarannya cukup besar nih, Pak. Sangat besar Ya, malah. Tiga betul. ratus empat puluh enam koma lima triliun. Ya, Karena ini bicara transfer daerah, berarti kan ini di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. ya, Nah, itu kan mitranya Komisi 2, Pak. betul. Nah, apakah teman-teman di Komisi 2 juga mengawal masalah fungsi pendidikan ini? Kenapa saya bertanya begitu, Pak? Saya terus terang sering, Pak, ketemu kepala daerah yang dengan santainya, kalau saya tanya tentang DAK fisik misalnya, atau DAK non-fisik gitu. Saya tanya, ini kan daerah Anda dapat DAK cukup besar. Dengan santainya mereka menjawab, oh saya nggak serap tuh. Gitu aja Pak. Kenapa? Ya repot lah. Gitu. Ini kan berarti anggaran fungsi pendidikannya nggak berjalan Pak. Apakah teman-teman kembali di Komisi 2 juga paham kalau ini harus dilaksanakan? Walaupun nggak bukan masalah ke eh, Kementerian Dalam Negeri ya, karena ini kan urusan pendidikan. Nah itu apakah gimana Pak mekanisme yang ada sekarang? Ya, jadi yang pertama, Pak, ini kembali lagi soal
penginformasian. Ya, Kalau saya yakin dan percaya, kalau teman-teman saya itu dijejali informasi dengan baik dan benar. Misalnya contoh, ya. Juklak dan Juknis DAK, Hmm, teman-teman Komisi 2 dapat. ya. Udah gitu sasarannya disebutkan kan Dapilnya kalau mereka kita gitu. udah diketok, kalau Hmm, kita udah diketok kan boleh nggak ada masalah, Pak. ya. Kalau udah diketok lokasinya, kecuali belum diketok anggarannya, kita tidak boleh tahu lokasinya itu. Itu Ya, keputusan MK. Ya kan ya, keputusan MK yang bikin gitu. ya. Membuat DPR tidak bisa melakukan. Kalau diketok udah jadi tanggal 2 Januari saya udah tahu DAK non fisik di Kabupaten Garut berapa dapatnya. Hmm, Itu harus terinformasikan dengan baik. Tinggal juklak dan juknisnya. ya. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaan Pak Indra sangat bagus, sebenarnya juklak dan justis ini kalau mau idealnya Pak ya, kalau mau melibatkan 4 instansi. Apa aja tuh, Pak? Pertama tentu tidak lepas dari Kemendikbud, kedua Kemenq, keempat Bappenas, ketiga Bappenas, keempat Kemendagri. Kenapa? Saya Hmm, sampaikan Kemendikbud yang bidangnya pendidikan, ya. Kemenq orang yang nanti mau mengeluarkan nanti soal bisa saja kita jadikan panis dan reward bagi daerah yang tidak bisa melaksanakan DAK dengan baik. Bappenas tahu perencanaan, oh, Hmm, ruang kelas yang rusak sedang misalnya 100.000, yang rusak berat dua ya, puluh ribu. Sehingga nanti ketika pembahasannya akan datang, pembiayaan untuk ruang kelas tersebut, ini bicara yang fisik dulu, itu ya. bisa tergambarkan. Oh iya, karena kemampuan negara lagi berat, berarti untuk yang merehab, untuk yang rusak berat cuma bisa 5.000 dulu, yang rusak sedang cuma bisa 15.000 dulu. Itu jadi terprogram. Nah, masalahnya saya lagi-lagi bukan membela teman-teman saya. Ini Ya. terinformasikan dengan baik enggak? Karena memang tidak terinformasikan dengan baik. Sulit kalau kita bicara katanya kan. Nah, termasuk yang tadi Pak Indra katakan, ya kan? Nah, tadi misalnya kepala daerah, saya bilang, di mana Pak? Contoh, nah kami sih untuk yang sudah kepala daerah yang terbuka, yang berani berujar, berucap dengan data, dengan data lah, baik itu angka dan juga foto atau fisik, udah kita sampaikan kepada Kemendikbud. Hmm, Udah kita sampaikan, itu kalau bagusnya itu 4 hal tersebut. Sehingga ketika terjadi ruang rusak atau kelas yang rusak itu, udah terbayang bahwa ini kelas rusak dengan kemampuan negara X triliun, berarti 8 tahun lagi kelas yang rusak ini baru selesai. Itu yang sementara itu sebenarnya tidak, ya mohon maaf segala dengan hormat, harusnya bisa diucapkan oleh saudara Nadiem Makarim untuk menyatakan hal tersebut. Jadi kan kalau ditanya ini kalau kelas rusak sekian, yang sedang, yang ringan sekian, yang ini kapan ini kelar Pak? Diem. Terus butuh duitnya berapa? Nggak tahu. Itu kan sangat disayangkan. Harusnya dia menghitung itu. Paling nggak tidak ada yang pasti Pak Indra, tapi ada gambaran. ya. Ada gambaran. Itu kalau jelasnya kalau Pak Indra bilang peta jalan menyelesaikan kelas rusak. Nah, gitu aja dulu kan. Itu belum ada gambarannya Pak. Wah, nggak ada. Gini, Yang uh, yang per yang saya takut, Pak, jangan-jangan Mendikbudnya sendiri nggak tahu tugas pokok dan fungsinya ya, sebagai menteri. no comment lah kalau gitu ya. Iya, kalau dia nggak tahu repot lagi. Oke. Nah, poin yang terakhir nih, Pak. Poin Ya, ketiga, anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Ini ada dana abadi pendidikan, ada dana abadi penelitian, ada dana abadi kebudayaan, ada dana abadi perguruan tinggi, yang angkanya sangat fantastis, Pak. Pembiayaan pendidikan 52 triliun. Ini buat apa, Pak, ya pembiayaan pendidikan? ya. Ini lagi-lagi soal penyajian informasi. Oke. Penyajian informasi, contoh aja, saya nggak bicara yang aneh-aneh dulu deh Pak. Ya, Misalnya, kita jangan bicara yang gede, kita bicara yang kecil dulu. Dana ya, abadi pendidikan. ya. Itu kan kita diminta sebenarnya rutin. Biaya keluar berapa, dapatnya berapa. Kemendikbud ya? Dari Nah, Kemendikbud ya? LPDP nih Pak. Oh, LPDP. Oke, oke, oke. LPDP. Ya, 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 ya. Cuma problemnya kan keuangannya di Komisi 11. Nah, Jadi kan? mitranya setengah-setengah sama Komisi 10.
setengah mitra di Komisi 11, setengah mitra di Nah, Komisi 10. nah. Substansinya di Komisi 10, tapi keuangannya di Komisi 11. Nah, harusnya lagi dengan segala hormat dan permohonan maaf, harusnya juga menjadi tanggung jawab Mendikbud untuk melakukan, sehingga terjadilah misalnya tiap tahun kita menyelesaikan ini sekian, biaya ini sekian, hasil investasinya sekian. Harusnya bisa dilakukan itu secara transparan. Jadi ketika setiap tahun dari APBN Mhm. menyisikan untuk anggaran yang tadi yang kategori anggaran pendidikan melalui pembiayaan, itu jelas larinya kemana, untuk apa, dan hasilnya seperti apa. Nah Hmm. sekarang ya bukan tidak tahu, tapi masih samar-samar, tidak terinformasikan dengan jelas. Jelas-jelas itu Iya. artinya apa? Tidak harusnya kan kalau uang negara gini harusnya mau komisi satu ke komisi dua ke komisi, pokoknya tersampaikan ke seluruh anggota DPR. Hmm. Karena kalau bicara anggaran pendidikan ini kan, karena tadi Iya. Pak Indra kan nyangkut termasuk untuk konteks pengawasan yang kategori anggaran pendidikan yang melalui belanja pemerintah pusat. Iya. Ini kan transfernya kan di situ. Nah, termasuk kami juga punya kepentingan nanti yang 2 triliun. Ini anggaran sesungguhnya bukan 15 triliun, udah lebih dari 15 triliun Pak LPDP. Anggaran abadi kebudayaan juga udah lebih dari 2. Cuma tiap tahun disisihkan segitu. Hmm. Jadi kayak yang pernah saya sampaikan ke Pak Indra, kalau nggak salah ya, Mhm. kemarin itu, ini kan dari hasil ini kalau diinvestasikan sebenarnya bisa mengurangi atau mengurangi beban daripada biaya UKT. Tapi hitung dulu, misalnya dari bunga banknya, kamu bilangnya bunga bank lah, nggak usah malu-malu kan. Bunga Ya, bank dari anggaran pendidikan melalui pembiayaan ini berapa? Bisa membantu UKT mengurangi beban? bisa. Nah, kan besar, Pak, 77 triliun. Atau kita ambil yang bunyi bunyi dalam dunia pendidikan lah, dana abadi pendidikan, dana abadi perguruan tinggi, kan bisa 15 tambah 9, 19 triliun. 19 Ah, triliun banknya berapa? iya. Harusnya bisa mengurangi beban UKT, Iya. kan gitu. Makanya kalau kita bongkar begini kan sebetulnya banyak jalan menuju Roma nih, Pak. Oh iya, kalau kembali lagi niatnya gimana, Pak? Nah, kan itu kembali niatnya, kompetensinya, kapasitasnya, ya kan, memang mampu nggak ngurus pendidikan kita yang memang juga kompleks ya kan gitu. Tapi tapi tadi kita kita selama ini kan anggaran pendidikan kita semua orang kan melihatnya sangat besar, Pak, 665 triliun. Tapi masa UKT aja naik dari 9 juta jadi 52 juta kan siapa yang nggak jerit, Pak, kan gitu. Padahal banyak dana-dana ini yang kalau tadi ya apa para wakil kami di DPR itu terinformasikan dengan baik, kalau mereka juga butuh mengawal fungsi pendidikan yang ada di mitra-mitra mereka, kan siapa tahu mereka berpikir oh semuanya di Komisi 10 nih, Pak. Bisa jadi kan begitu. Ya, Ya kan? Padahal sangat terbatas juga di Komisi 10. ya. Sedangkan mitranya sendiri tidak entah tidak mau atau tidak mampu menjadi dirigen urusan pendidikan ini karena hanya melihat hanya dari jumlah anggarannya saja. Tapi Oke, satu hal juga, Indra, kalau boleh nyalak sebelum kita mengakhiri. siap. Ini juga karena apa? Karena ketidaktahuan, ketidakmampuan Mendikbud dalam hal ini, mohon maaf, Saudara Nadiem Makarim, menghitung unit cost. Kalau kita lakukan unit cost, oh terang. Jadi berat Pak Indra, 665. Nggak 1.000 triliun pun kita nggak sanggup, karena butuhnya untuk X, A, B, C, D. Nah, ini kan juga tidak tergambarkan gitu loh Pak. Misalnya kayak tadi kan, biaya uang kuliah berapa. Kalau kita intervensi pemerintah sekian, perlu duit berapa triliun. Untuk SD kita harus menambah lagi berapa triliun. Untuk SMP menambah. Nah, karena tidak pernah dihitung secara transparan dan akuntabel oleh Saudara Nadiem Makarim, sehingga orang menganggap 695 itu udah cukup besar, tapi belum tentu kalau dihitung yang baik dan benar, Ya, ya kan? Belum tentu juga. Karena ya. apa?
Nah, apalagi termasuk, mohon maaf, termasuk gaji guru dan dosen. Nah, Ya. kalau gaji guru dan dosen yang PNS tiap tahun naik kan naik juga, Pak. Oh iya. Iya, kalau PNS naik ya berarti anggaran pendidikan juga naik. Iya, otomatis lah kan gitu. Iya, itu Oke. yang juga sebenarnya keberuntungan. Jadi kenaikan anggaran pendidikan sebenarnya juga tidak terlalu linear terhadap juga perkembangan karena itu termasuk gaji guru dan dosen. Itu kan keputusan MK gitu. Kalau itu di luar gaji dan guru dan dosen, mungkin agak mendingan, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Karena gaji guru dan dosen kan kalau nggak salah waktu itu hitungan kami nggak kurang dari anggaran fungsi pendidikan. Kalau beda yang di Kementerian Agama itu masuknya di anggaran Kementerian Agama. Oh, Gaji guru dan dosen yang ada di Kementerian Agama masuknya di KL-nya Kementerian Agama karena itu dianggap kewenangan pusat. Tapi yang dibawa Kemendikbud ditransfer ke daerah menjadi DAU tadi. iya. Jadi Bapak Ah, Indra bisa bayangkan kalau itu gaji guru dan dosen tidak ditransfer ke daerah, anggaran Mendikbud tuh berapa ratus triliun. iya. Nah, takutnya jangan-jangan pemerintahnya sendiri memang nggak mampu mengelola dana pendidikan yang begitu besar, Pak. Mau buat Nah, apa itu kan? Itu yang akhirnya disebar-sebar begini, yang akhirnya kita nggak tahu apakah betul digunakan untuk fungsi pendidikan atau tidak kan gitu. Tapi ya, paling nggak dengan diskusi kita hari ini, semoga insan pendidikan ini tercerahkan ya, kondisi kita bongkar betul sebetulnya kondisi kita baik, anggaran Pak. pendidikan kita seperti ini, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama urusan pengawasannya, ya kan? Apakah memang minimal kan kita awasi dulu, apakah memang dipakai buat pendidikan? Ya, Tapi kalau dipakai buat yang lain gitu. ya. Kayak ini misalnya, eh, Kemensos itu anggarannya 12 triliun, Mbak, tahun ini. Hmm. Nah, itu dipakai buat pendidikan yang mana? Karena Kemensos juga nggak punya sekolah kan? Nggak punya sekolah kedinasan kan di Kemensos itu? Ah, dulu sih PEX apa SPS, Pak, Sekolah Pekerja Sosial. Oh, ada ya. Tapi apakah Ada. memang biayanya 12 triliun kan gitu? Nggak Kan tahu itu kalau ada yang SMA SMK-nya, apa kalau dulu kan kalau bicara dulu Pak, dulu sekali ya, saya ya. katakanlah saya agak ingat uh, 40 years ago, apa 40 tahun yang lalu, Hmm? itu setiap kementerian hampir punya SD, SMP, SMA, SMK. Ya, dulu ya, betul. Zaman Apakah itu masih ada yang kita tidak punya datanya secara baik dan valid, sehingga itu sebenarnya masih masuk ke dalam kategori itu. ya. Tapi ya mungkin momentum ini bisa kita pakai untuk menata ulang lagi kali Pak ya, sistem pendidikan Ya, nasional kita. Ya nah, mudah-mudahan sih di periode DPR RI yang baru 2024-2029 ini revisi Undang-Undang Sistiknas bisa dilakukan, diawali dengan penyusunan ya, peta jalan pendidikan dulu, kemudian ada partisipasi publik yang bermakna, jadi kita betul-betul benahi yang sekarang ini kan, ya kalau mau jujur nih Pak, 665 triliun itu kan baru dari APBN Pak, belum ya, APBD, belum lagi dana masyarakat kan gitu. Itu kan berarti kan anggaran pendidikan kita sebetulnya luar biasa besarnya. Tapi kenapa PISA kita jeblok terus kan begitu? Mungkin di tata kelolanya juga ya nggak pas kan gitu. Anggarannya besar tapi hasilnya minim. ya, Gitu. Itu hal-hal yang kita bukan mencari-cari kesalahan, tapi kita melihat ada penyakit yang harus kita obati bersama buat kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima ya. kasih Pak Ferdi Sama atas Pak. waktunya, Ya, dan apa mudah-mudahan ini panja pembiayaan pendidikannya bisa berjalan lancar dan kita bisa amin, amin. Doanya Pak. ketemu Baik. sebuah sistem yang lebih baik lagi. Amin, amin. Lagi, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi di ngopi seksi yang berikutnya. Ya, mohon doanya Pak. Ya, demikianlah para pemirsa ngopi seksi yang tercinta, insan pendidikan yang saya hormati, bincang-bincang kita, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi, kita membongkar anggaran pendidikan nasional kita, ternyata memang banyak
hal yang harusnya kita awasi bersama, terutama untuk melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan yang masih menjadi tanda tanya, sehingga biaya pendidikan kita mahal dan membebani rakyat. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Terima kasih.